Halo sobat-sobat BUMDes di seluruh Indonesia, kita bertemu lagi dengan saya Romulo Marpaung di dalam channel YouTube keterangan kita, yaitu Klinik BUMDes Channel. Sebuah channel yang selalu konsisten membahas masalah atau hal-hal yang terkait dengan BUMDes dan masalah-masalah yang ada di desa secara umum. Kali ini kita akan bicara mengenai modal Koperasi Desa Merah Putih. Sebagaimana kita tahu, akhir-akhir ini Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi suatu bahan perbincangan setelah Presiden Prabowo menyatakan bahwa salah satu program prioritas nasional di dalam masa pemerintahan yang dipimpin oleh beliau adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebanyak 70.000 unit. Ini bukan kaleng-kaleng nih. Dan yang menjadi sorotan di sana bahwa nanti modal koperasi itu berasal dari pinjaman yang diberikan oleh Himbara yang besarnya berkisar antara 3 sampai 5 miliar. Jadi kalau dihitung-hitung ini nanti bisa mencapai 350 triliun untuk modal awal koperasi. Sekarang coba akan kita lihat dari aspek regulasinya. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Koperasi, modal awal koperasi itu berasal dari sumbangan wajib atau iuran wajib dan sumbangan sukarela. Dari mana? Tentu dari anggota-anggota koperasi itu sendiri. Tetapi ini sekarang ada satu sumber permodalan koperasi yang merupakan kebijakan pemerintah, di mana modal koperasi itu nanti berasal dari pinjaman yang besarnya juga nggak tanggung-tanggung. Untuk sekelas koperasi, uang sebesar 3 sampai 5 miliar itu bukan uang yang sedikit. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, yang namanya pinjaman, baik itu dengan bunga rendah sekalipun, itu wajib untuk dikembalikan, pokok maupun bunganya. Dan itu pun punya jangka waktu. Artinya, namanya pinjaman, mau ada atau tidak sisa hasil usaha koperasi Desa Merah Putih itu, maka yang namanya hutang itu wajib dibayar. Pertanyaannya sekarang, ketika sebuah koperasi baru didirikan, lalu nanti diberikan modal untuk membiayai operasional dari koperasi itu, apakah sudah bisa dipastikan dia akan sanggup mencicil pinjaman dari bank tersebut? Saat ini kan banyak sekarang seperti UKM-UKM yang memanfaatkan fasilitas KUR. Itu banyak sekali yang macet. Padahal boleh dikatakan UKM itu mereka itu benar-benar berjibaku untuk menjalankan usahanya agar bisa mencapai atau memperoleh keuntungan. Tentu budaya kerja UMKM yang dikelola secara pribadi dengan budaya daripada koperasi itu sangat berbeda. Kalau seorang yang memiliki usaha mikro misalnya, dia mau bekerja 24 jam untuk menjalankan usahanya. Dan itu belum tentu bisa didapatkan, pastikan akan untung. Sementara kalau koperasi, ini banyak sekali aturan-aturan yang harus ditaati oleh anggota, sehingga kadang-kadang dalam pengambilan keputusan lebih cepat usaha-usaha pribadi dibandingkan dengan usaha koperasi. Nah, kita mengkhawatirkan jangan sampai nanti niat baik dari pemerintah untuk menggerakkan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih justru menjadi beban bagi bank-bank, dalam hal ini adalah Himbara, yang memberikan pinjaman kepada koperasi desa tersebut. Lalu bagaimana solusinya? Kalau kami menyarankan, kalaupun suatu waktu nanti akan diberikan fasilitas pinjaman oleh Himbara,
akan lebih baik setelah Koperasi Desa Merah Putih itu berdiri dan bisa menjalankan usahanya dan memiliki kinerja yang baik berdasarkan penilaian kesehatan koperasi, maka mereka-mereka inilah nanti akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya. Karena sudah kelihatan kinerjanya, maka sudah ada menjadi suatu bahan pertimbangan bahwa koperasi tersebut sudah berjalan. Tetapi kalau baru berdiri, sudah memperoleh izin koperasi, lalu nanti mereka harus melakukan pinjaman dan bulan berikutnya harus mencicil utang. Nah, ini kan menjadi berat buat si pengelola koperasinya. Belum apa-apa, belum menghasilkan usaha hasil, tapi sudah harus mencicil utang. Nah, ketika ini macet, sekali lagi kita akan mengingatkan jangan sampai terjadi ini menjadi beban daripada himbara yang karena mengikuti kebijakan pemerintah, dia harus mengalami kerugian. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan permodalan koperasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih, saya Romulo Marpaung. Salam BUMDes.